Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasawita Mahalia, nomor induk mahasiswa 19016557. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tugas pengantar sosiolinguistik, yang dimana pada tugas saat ini yaitu merangkum dari pertemuan pertama hingga terakhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan lebih singkat. Saya akan mengambil poin-poin atau inti-inti dari materi dari setiap tugas tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita terlebih dahulu mengetahui apa itu hakikat linguistik. Menurut Perhar 2002 halaman 2, linguistik berarti bahasa. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingua, dalam bahasa Roman ialah bahasa yang berasal dari bahasa Latin. Masih terdapat kata seragam dengan lingua Latin, itu ialah langue serta langage dalam bahasa Perancis, serta bahasa lingua dalam bahasa Itali. Bahasa Inggris memungut dari bahasa Perancis. Kata yang saat ini jadi language, sebutan linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kata language itu istilah dalam bahasa Perancis. Istilah linguistik berkaitan dengan language dalam bahasa Indonesia. Linguistik adalah bidang ilmu serta kata sifatnya merupakan linguistik atau linguistik. Nah, kita masuk pada sosiolinguistik sebagai linguistik. Terapan sosiolinguistik bisa dikatakan selaku linguistik terapan. Artinya terapan linguistik dapat dikatakan sebagai linguistik terapan. Perihal ini disebabkan karena kajian sosiolinguistik tidak cuma dari struktur intern saja, melainkan dari jejak dari struktur ekstern. Salah satu antara lain digunakan selaku landasan pengembangan instan pengajaran bahasa itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah studi atau pembahasan dari bahasa sehubungan dengan penuturan bahasa sebagai anggota masyarakat. Artinya sosiolinguistik ini adalah sebuah studi pembahasaan yang berhubungan dengan penuturan bahasa sebagai anggota masyarakat atau bagian dari bahasa dari masyarakat. Sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek sosial, khususnya perbedaan-perbedaan variasi yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan atau sosial. Artinya, sosiolinguistik di sini membahas perbedaan-perbedaan atau variasi yang terdapat dalam bahasa yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan atau yang lebih kita kenal sebagai sosial. Nah, sosiolinguistik merupakan gabungan antara sosiologi dan disiplin linguistik. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat namun berbeda kajiannya. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial dan segala masalah sosial dalam suatu masyarakat. Akan diketahui cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya masing-masing dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan antara bahasa dan masyarakat. Tentu bahasa dan masyarakat memiliki hubungan seperti yang terdapat dalam sosiolinguistik. Nah, hubungan antara bahasa dan masyarakat terjengkar erat atau sangat erat. Hubungan keduanya sangat mengakar. Bahasa menjalankan berbagai fungsi dalam masyarakat dan masyarakat melakukan hal yang sama. Artinya saling memiliki keterkaitan dan saling memiliki fungsi yang berkaitan antara satu sama lain antara bahasa dan masyarakat. Jika salah satu tidak ada, yang lain akan terpengaruh. Bahasa adalah alat utama untuk tujuan komunikasi, untuk membangun perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat.
untuk menunjukkan otoritas dan kekuasaan, dan untuk mencapai tujuan sasaran. Artinya, bahasa memiliki fungsi yang sangat erat. Bahasa menjadi motor penggerak masyarakat sendiri untuk menjalani komunikasi, dan di dalam komunikasi itu terdapat membangun perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, untuk menunjukkan otoritas dan kekuasaan. Artinya sebagai pembatas antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kontak bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi berguna dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, pesan yang disampaikan oleh pengirim akan diterima dengan baik oleh penerima. Nah, berarti bahasa merupakan adalah sebagai alat komunikasi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya masyarakat tersebut menjadi makhluk sosial menggunakan bahasa sebagai alat. Dengan demikian, pesan yang disampaikan oleh pengirim tadi akan diterima dengan baik oleh penerima. Di sisi lain, perlu dipahami bahwa bahasa yang ada tidak hanya satu. Ada banyak jenis bahasa yang ada di dunia ini, sehingga tidak dapat dielakkan bahwa suatu bahasa akan mengalami kontak bahasa dengan bahasa lain. Artinya, karena bahasa di dunia ini banyak, jadi tidak dapat dipungkiri atau dielakkan bahwa ya memang akan terjadi kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan penggunaan lebih dari satu bahasa di tempat yang sama dan waktu yang sama, dengan artinya kontak bahasa ini di tempat yang sama, di waktu yang sama, tetapi orang-orang tersebut menggunakan bahasa lebih dari satu atau bahasa yang berbeda. Dengan adanya peristiwa kontak bahasa ini akan menimbulkan beberapa peristiwa sebagai akibat dari kontak bahasa. Peristiwa tersebut terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama adalah bilingualisme, yang kedua alih kode, yang ketiga campur kode, dan yang keempat interferensi, dan yang kelima integrasi. Nah, akibat dari kontak bahasa tersebut ya akan menimbulkan 5 peristiwa tersebut yang sudah saya sebutkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada diglosia. Fenomena diglosia pada umumnya hanya bisa ditemukan dalam komunitas masyarakat bahasa yang bilingual dan multilingual. Dalam masyarakat bahasa tersebut kadangkala terdapat ragam bahasa yang ditinggalkan, ragam H atau high version, dan ragam lain yang dianggap lebih rendah atau low version. Ragam L, fenomena inilah tersebut dengan diglosia. Istilah diglosia diperkenalkan pertama kalinya oleh Ferguson pada tahun 1959 dalam karyanya yang berjudul Diglosia. Istilah diglosia maksudnya yang terdapat di Yunani, negara-negara Arab, Swiss, dan Haiti. Fitur-fitur menandai fenomena diglosia antara lain Holmes 2001 halaman 27. Dua ragam yang berbeda dari bahasa yang sama digunakan dalam komunitas, di mana salah satu dianggap sebagai ragam yang lebih tinggi dan yang lainnya dianggap sebagai ragam yang lebih rendah. Artinya dalam komunitas tersebut menggunakan dua ragam bahasa, tapi dari dua ragam bahasa tersebut ada salah satu yang lebih tinggi atau lebih dominan. Masing-masing ragam digunakan untuk keperluan berbeda. Ragam H dan ragam L saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang menggunakan ragam H dalam komunikasi sehari-harinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hakikat kebebasan.
Menurut Robert Lado dalam Pranowo 1996 halaman 7 memberikan definisi kedwibahasaan sebagai sebuah kemampuan berbicara dua bahasa dengan sama atau hampir sama baiknya. Artinya kedwibahasaan ini sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki untuk berbicara dua bahasa dengan sama dan hampir sama baiknya. Artinya orang tersebut mempunyai kemampuan. Secara teknik, pendapat ini mengacu pada pengetahuan dua bahasa bagaimanapun tingkatannya oleh seorang, namun ternyata tidak satupun batasan pendapat para ahli yang dapat diterima secara sempurna. Agar kita memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kedwibahasaan, seharusnya batasan yang diberikan mengandung unsur yang pertama adalah pemakaian dua bahasa, yang kedua dapat sama baiknya atau salah satu lebih baik, yang ketiga pemakai dapat produktif dan reseptif dan dapat diperoleh seseorang atau individu oleh masyarakat. Kita masuk kepada implikasi variasi bahasa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam dunia pendidikan, variasi formal dianggap sebagai ragam bahasa baku. Sekolah sebagai lembaga pendidikan bukan hanya membutuhkan penggunaan bahasa baku, tapi juga merupakan tempat untuk menyebarluaskan pengembangan bahasa baku. Jadi sekolah memiliki peran untuk mengembangkan atau menyebarluaskan bahasa baku, bukan hanya menjadi tempat digunakannya bahasa baku. Ragam bahasa baku merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh penutur yang berpendidikan sehingga dianggap sebagai ragam bahasa Indonesia yang paling baik. Ragam bahasa baku ini dipakai dalam karya ilmiah, dalam suasana resmi atau bahkan surat menyurat resmi. Dalam pendidikan, penggunaan dalam pendidikan tentu digunakan bahasa baku. Jadi bahasa baku dianggap adalah dengan ragam bahasa Indonesia yang paling baik. Seperti halnya pada dunia pendidikan yaitu sekolah, para guru akan menggunakan ragam baku atau formal dalam komunikasi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan guru akan menggunakan berbagai ragam atau variasi bahasa agar proses pembelajaran dapat nyaman dan kondusif. Namun dari sini alangkah lebih baiknya guru dan tenaga pendidikan di Indonesia menggunakan ragam baku dan mengajarkannya kepada siswa, sehingga bahasa baku tidak hanya menjadi sebuah tontonan saja, tetapi bisa diterapkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada struktur linguistik bahasa baku. Kata linguistik berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu lingua yang memiliki arti bahasa. Dalam bahasa Prancis terdapat 3 istilah yang berkaitan, yaitu yang tadi yang saya jelaskan. Kita masuk pada perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Usaha pembakuan bahasa Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1979. Pembakuan bahasa Indonesia tersebut dimaksudkan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien bagi masyarakat Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan kaidah berupa aturan yang tepat di bidang ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Bahasa baku atau bahasa standar sebagai salah satu ragam bahasa Indonesia berbeda dengan ragam-ragam lain. Nah, perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia ini sudah direncanakan semenjak tahun 1979. Nah, kita masuk kepada RPP atau Rencana Pelaksana Pembelajaran. Di sini untuk tahun pelajaran 2021. Di sini saya membuat nama sekolahnya SMA Negeri Pasarolangun, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 semester ganjil. Adapun kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah, materi pokok tentu teks ceramah, alokasi waktu. 4.
4 jam pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan modal pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi berupa permasalahan yang aktual yang disajikan dalam ceramah serta terampil menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama dalam proses pembelajaran. Adapun dalam RPP ini langkah-langkah pembelajarannya yaitu pertama kegiatan pendahuluan melalui WA grup kelas. Seperti yang kita ketahui pada masa saat ini kita lagi terkena musibah pandemi. Jadi ini secara online. Yang pertama, guru menyapa peserta didik dengan ucapan salam. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama sebelum mengawal kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik merespon pertanyaan dari guru berhubung dengan pembelajaran sebelumnya. Yang keempat, peserta didik menyimak informasi dari guru tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik merespon secara aktif informasi tentang hal-hal yang akan dipelajari termasuk metode dan media, langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Nah, kita masuk kepada kegiatan inti. Yang keenam, peserta didik menyimak sebuah video dari guru tentang khotbah. Yang selanjutnya, setelah selesai, peserta didik menulis resume ceramah yang telah ditonton, kemudian menentukan hikmah apa yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari pada masa pandemi seperti ini. Peserta didik diminta mengirimkan emoticon love sebagai tanda telah menyimak video tersebut. Peserta didik mengumpulkan resume yang ditulis kemudian dikirim melalui Edmodo dan WhatsApp kelas. Selanjutnya, guru bersama peserta didik mengevaluasi dan menyimpulkan informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kegiatan penutup, yang pertama, peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Lalu guru bersama peserta didik melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Yang kedua, apa manfaat pembelajaran hari ini? Selanjutnya penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan. Penugasan dan tes tulis dibuktikan dari hasil resume melalui WA group tadi. Yang kedua, keterampilan menyusun bagian penting permasalahan aktual untuk menyusun teks ceramah. Yang ketiga, sikap. Adapun perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu remedial, dilakukan sebanyak 2 kali, dan apabila setelah 2 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis. Dan yang kelima, pengayaan peserta didik yang mencapai nilai KKM diberikan pengetahuan tambahan, cakupan KD atau menjadi tutor bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Hanya itu yang dapat saya sampaikan simpulan dari materi pengantar sosiolinguistik pada semester ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.